Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Rizka Lasmi dengan NIM 8602555573. Saya dari UT Jakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai sifat-sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang saya butuhkan, yang pertama ada cermin cekung, kemudian cermin cembung. Setelah itu ada cermin datar, kemudian ada busur derajat, kemudian ada senter, ada celah cahaya. Di sini saya menggunakan sisir, kemudian ada laser. Nah, dan terakhir ada kertas putih dan lilin. Baik, percobaan yang pertama yaitu pemantulan cermin datar. Langkah pertama, saya di sini susun lampu senter, kemudian celah cahaya. Setelah itu letakkan di depan cermin yang telah saya siapkan. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter, kemudian mengamati. Baik, setelah itu saya akan mengamati jalannya bekas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Nah, kemudian sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Ini membuktikan bahwa sudut datang dan sudut pantul membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi, kesimpulannya sudut I sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya yaitu membuktikan bunyi hukum Snellius. Dapat dilihat ketika sudut datang 60 derajat. Nah, maka sudut pantul besarnya sama, yaitu 60 derajat juga. Baik, supaya lebih jelas, di sini saya menggunakan laser. Ketika sinar datang 90 derajat, maka sinar pantul R 90 derajat. Kemudian ketika sinar pantul 60 derajat, maka sinar datang juga 60 derajat. Percobaan selanjutnya yaitu sifat bayangan cermin datar. Selanjutnya saya akan meletakkan benda, dalam hal ini saya menggunakan lilin yang saya letakkan di depan cermin datar. Dan akan saya amati bayangan selama benda itu saya geser-geserkan dari depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan terbentuk sama besar letaknya dan juga maya. Saya letakkan di sini, bayangannya juga sama. Saya letakkan agak jauh, bayangannya juga sama menjauh. Nah, sesuai dengan arahan saya, ketika saya letakkan bayangan ikut mendekat, ketika saya letakkan bayangan jauh. Jadi, bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar tersebut akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih di sini, cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya makin luas. Jadi sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan,
Kemudian, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm. Sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya. Setelah saya ukur, jarak bayangan dengan lilin di sini adalah 12 cm. Lalu untuk jarak lilin dengan cermin, saat saya ukur, jaraknya adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Lalu saya akan ukur berapa sentimeter jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Di sini jaraknya adalah 30 cm. Tidak ada bayangan yang tampak pada layar putih. Selanjutnya, di jarak 34 cm, bayangan juga tidak tampak pada layar putih. Saya jauhkan cermin lagi. Di sini di jarak 36 cm,